Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5, yaitu yang pertama untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Jadi motivasi berperilaku manusia itu, motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri sendiri secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi menghindari dari beberapa motivasinya itu, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Contohnya, murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ya, ini merupakan motivasi ekstrinsik dari luar. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini murid melakukan disiplin karena ia ingin mendapatkan imbalan juga. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Kemudian motivasi selanjutnya menghargai nilai-nilai kebajikan dari diri sendiri. Murid melakukan disiplin karena ia sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik dari dalam. Ini yang bagus. Jadi konsep disiplin itu dengan identitas gagal. Ada yang namanya hukuman, ada yang namanya penghargaan. Kalau hukuman itu menyakitkan, tidak nyaman, ya efeknya murid takut, kemudian akibatnya memaksa, murid akan meningkat kesalahan dan murid menjadi rendah diri. Ini efeknya. Jadi kalau penghargaan itu tidak efektif, efek ini juga ada merusak hubungan sifat iri, mematikan kreativitas, maupun dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Jadi konsep disiplin dengan identitas sukses itu ada 2, ada namanya konsekuensi, kemudian restitusi. Jadi kalau konsekuensi itu penguatannya jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus, respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk mengerti kesalahan. Sedangkan restitusi ini dampaknya itu murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, dirinya memegang kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Ini konsep-konsep restitusi. Jadi Bapak Ibu, tadi ini pendekatan restitusi. Ini pengertiannya Bu, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gorseni 2004. Jadi ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, dan menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi konsep disiplin dengan identitas sukses tadi yang saya bilang tadi, kemudian ini tadi ya, balik lagi. Jadi perbedaan, ini ada posisi 5 posisi kontrol restitusi. Ada, jadi kita introspeksi diri, kita tuh berada di yang mana? Apakah kita sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau atau manajer? Coba kita introspeksi apa yang sering kita lakukan. Kalau Pak Pahan, kira-kira sering melakukan di mana? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kira-kira ini contoh kasus ya, siswa tidak mengerjakan PR. Kalau hukuman itu guru menghukum, hormat bendera. Kalau konsekuensi itu memberikan konsekuensi saat mengerjakan PR atau kerja sebanyak 3 kali. Apa beda hukuman sama konsekuensi? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Pak Alfian kira-kira apa beda hukuman sama konsekuensi? Iya.
Ada lagi yang pendapat lain? Bu Ayu, kira-kira apa beda hukuman dengan konsekuensi? Kalau menurut saya, hukuman itu segala sesuatu yang harus dilaksanakannya karena dia bersalah. Kalau konsekuensi itu dia seperti hukuman, tapi lebih dampak positifnya lebih banyak karena dia mengerjakannya lebih banyak lagi dan lebih mengerti lagi. Terima kasih semua atas jawabannya. Kalau Bika, kira-kira apa bedanya hukuman itu sama konsekuensi? Ada nggak atau bersama itu? Sama nggak hukuman dengan konsekuensi? Kalau menurut saya hukuman itu diberikan kepada siswa apabila tidak mengerjakan PR, tapi tidak berhubungan dengan PR yang dikerjakannya itu, tidak ada hubungannya. Tapi kalau konsekuensi kita berikan kepada dia, tapi masih berhubungan dengan tugas yang dilalaikan. Menurut saya. Terima kasih atas semua jawabannya. Jadi ada bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman Bu, Bapak, tiba-tiba kita nggak ada peraturan, tiba-tiba kita buat kau jongkok, kau lari, nggak ada hukum, nggak ada peraturan menyatakan itu. Sedangkan konsekuensi kita tahu sama-sama peraturannya. Kamu ada peraturan tidak boleh terlambat. Jika terlambat, kamu misalnya nyapu, ada peraturan tertulis yang sudah tahu kita berdua peraturannya semua warga sekolah, itu termasuk konsekuensi. Kalau hukuman tiba-tiba Pak, nggak ada peraturannya, tiba-tiba kita gitu, kamu lari 10 kali lapangan tidak melakukan PR, itu nggak ada peraturan, itu termasuk hukuman. Sedangkan konsekuensi itu ada perjanjian dulu, kesepakatan kita dulu gitu. Jadi kalau restitusi beda lagi. Kalau restitusi itu memperbaiki masalah dengan keyakinan kelas, cari solusinya bagaimana, itu perbedaannya hukuman dengan konsekuensi. Jadi kalau hukuman itu tiba-tiba, intinya kalau konsekuensi itu ada kesepakatan dulu atau sudah diketahui efeknya dua-duanya. Misalnya dia terlambat, panggil orang tua, itu ada konsekuensinya pada orang tua, atau membawa HP panggil orang tua, itu termasuk konsekuensi. Tapi kalau hukuman tiba-tiba tidak siap PR, lari ke 10 lapangan, itu termasuk hukuman. Itulah bedanya Bapak Ibu ya, hukuman dengan konsekuensi. Jadi kembali lagi tadi posisi kontrol. Jadi inilah kita sebagai penghukum, lima kontrol tadi, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau dan manajer. Posisi kita itu sebagai penghukum, apa pembuat bersalah, teman, pemantau dan manajer. Di mana posisi kita itu? Ya, tadi restitusi sudah saya sampaikan. Jadi kalau penghukum, ini dia. Kalau penghukum itu bagaimana? Ini contohnya. Contoh penerapan 5 posisi kontrol yang saya sebutkan tadi, yaitu contoh kasus siswa tidak memiliki atribut lengkap saat upacara bendera. Jadi kalau sebagai penghukum kita tiba-tiba patuhi peraturan sekolah lalu berdiri depan barisan, itu termasuk penghukum kita. Sedangkan untuk pembuat rasa bersalah, ini contohnya berapa kali Ibu guru harus memberitahu kamu, ibu kecewa sama kamu, itu termasuk pembuat rasa bersalah. Dan sebagai teman, ada kata ayolah yang tertib, buat ibu guru bangga, kali ini tidak apa-apa, kamu salah, itu sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau, kamu sudah melanggar, apa peraturan yang konsekuensinya. Sedangkan sebagai manajer, posisi kita sebagai manajer, kita, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaikinya? Jadi posisi yang paling bagus adalah posisi manajer. Kalau bisa, kita bisa memposisikan diri kita itu sebagai posisi manajer. Paling rendah kalau bisa sebagai teman, tapi lebih baik lagi sebagai manajer. Sekarang kita masuk tentang keyakinan kelas. Bapak Ibu, mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja? Kira-kira apa aja itu Pak Alpian? Mengapa kita buat keyakinan kelas? Mengapa tidak? Apakah, ini pertanyaannya sebelum kemari, apakah sama peraturan kelas sama keyakinan kelas menurut Pak Alpian?
Atau Bu itu? Bu Rani lagi dulu. Bu Rani. Apa enggak? Sama enggak? Beda apa sama? Menurut saya peraturan dan keyakinan kelas itu berbeda. Karena kalau peraturan otomatis lebih ke sama. Kalau peraturan itu lebih kayak kita menghukum gitu dan harus gitu, tapi tidak ada kesadaran dalam siswa. Tapi kalau lebih keyakinan, semuanya itu memang harus dituntut untuk yakin tentang peraturan itu sendiri gitu. Kalau saya menambahkan sedikit, kalau tadi keyakinan dengan peraturan. Kalau peraturan itu lebih cenderung kita memaksakan suatu peraturan itu tanpa mementingkan ada yang setuju atau tidak. Dia harus, bersifat harus. Dan apabila dia keyakinan itu lebih cenderung ke kesepakatan. Peraturan itu disepakati dengan kemampuan siswa yang ada di kelas itu gitu. Terima kasih Bu atas jawabannya, tepat sekali ya. Saya tambahin ya, peraturan sama keyakinan itu berbeda ya. Kalau peraturan itu yang ada di sekolah kita itu peraturan-peraturan hanya sepihak. Peraturan sekolah misalnya memakai topi, peraturan bla 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 yang lain itu hanya sepihak. Sedangkan kalau keyakinan itu ada kesepakatan antara dua pihak atau warga sekolah, kemudian disetujuin. Jadi ada motivasi intrinsik anak-anak itu, Bu. Ya, kami mau ini, kamu mau ini, itu termasuk keyakinan kelas. Jadi sebelum membuat keyakinan kelas, ini ada pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira Bu, kenapa kita harus pakai helm? Karena agar melindungi kepala kita agar tidak jatuh. Apabila kita terjadi kecelakaan, kepala kita itu tidak terbentur langsung. Iya, bagus sekali ya. Ada lagi? Untuk apa itu? Bu Ayu, untuk apa pakai helm? Untuk melindungi kepala kalau kita terbentur. Iya, bagus. Ya. Ada lagi yang mau nambahin untuk apa pakai helm? Iya, untuk keselamatan. Jadi kita tahu, oh aku pakai helm untuk keselamatan, bukan karena untuk polisi. Jadi itu juga keyakinan anak-anak itu buat peraturan tadi. Oh ini untuk ini, ada manfaatnya sama dia. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Bu Ika pakai masker soalnya. Tahu pakai masker Bu Ika? Untuk menjaga kesehatan, menghindari dari virus. Oke, bagus sekali jawabannya. Jadi tujuannya itu adalah untuk kesehatan. Jadi kita yakin itu untuk kesehatan. Jadi kayak gini juga membuat keyakinan kelas. Anak-anak tuh yakin. Jadi sama-sama kita membuat keyakinan kelas. Tapi Bu, dari fisika, IPA, katanya untuk berulang-ulang itu jadi apa? Penyakit. Nah kalau itu medisnya ya Pak, karena ini kan penggunaan masker. Jadi anak-anak tuh tahu gitu. Secara umum aja kita ya. Ya, ini tadi contoh saya buat keyakinan kelas di kelas 94. Tunggu ya, bentar. Saya buatkan dulu ininya. Jadi tadi saya coba buat keyakinan kelas sama anak-anak di kelas 94. Langsung saya praktekkan. Jadi anak-anak tadi saya kasih stick note, orang tuh maunya apa? Satu-satu ya. Ini contoh. Jadi mau orang tuh apa ketika belajar matematika? Jadi kita sama-sama senang belajar, kita mengajarnya senang, anak-anak pun senang. Maunya apa belajar matematika? Jadi banyak tadi kesepakatan. Orang tuh maunya, Bu, kami boleh, selama ini nggak saya kasih permisi, boleh kami permisi Bu 2 menit aja. Oke, silahkan. Bu, kami mau pakai topi dalam kelas. Oke, itu mau kalian, silahkan. Jadi kesepakatan banyak mau orang itu seperti itu. Bu, kalau bisa Bu, PR jangan banyak-banyak, matematika. Iya, mau orang itu. Silahkan, kalian maunya apa? Jadi satu-satu. Ini saya kasih stick note. Kemudian ini semuanya udah saya kasih stick note tadi.
Setelah kasih stick note, semua siswa tadi menempelkan di kelas. Hasilnya tadi, ya. Nah, jadi anak-anak tuh menempelkan mau orang itu di depan kelas. Mau orang itu apa? Inilah menempelkan keinginan orang itu masing-masing. Nah, maunya masing-masing lah semuanya ditempelkan. Jadi dari situ nanti kita rangkum menjadi kalimat yang positif dan universal. Kayak keyakinan kelas itu kata-katanya universal, tidak boleh ada kata-kata negatif. Ya, ini lagi orang tuh menempelkan maunya itu apa. Satu-satu lagi menempelkan. Tunggu ya, saya cepatkan. Ini semua orang tuh menempelkan satu-satu. Maunya apa? Ya, satu-satu. Keinginan masing-masing anak itu kita hargai. Inilah tersebut salah satu ciri merdeka belajar. Siswa itu merdeka, keinginannya itu tersampaikan. Inilah biar kita membentuk suatu keyakinan kelas. Jadi bukan kemauan kita sendiri, kemauan bersama. Jadi bukan hanya kita buat peraturan, tapi sama-sama sama anak. Itu orang tuh menempelkan satu-satu keinginannya. Semua menempelkan. Ada yang tadi, Bu, kami mau 2, saya mau 2. Termasuk si Binsar, saya mau 4, Bu. Dari saya, silakan. Nah, Bu, kami mau makan, boleh makan. Jadi sebenarnya, Bu, kalau merdeka belajar ini kita nggak boleh, sebenarnya boleh makan, tapi ada peraturannya gitu. Nggak boleh kita melarang anak gitu. Jadi bebas orang itu berekspresi. Ya. Setelah udah dibuat kesepakatan kelas tadi, dibuat peraturan tadi, peraturan dari anak-anak. Ini bagaimana pembentukannya lebih abstrak dari peraturan, berupa pernyataan universal, kemudian dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja, nggak usah banyak-banyak kata-katanya, agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas. Kemudian semua warga kelas sekolah dilibatkan saat membuat. Ini hasil kesepakatan dari 94 tadi. Ya, taruh saya tambahkan. Sudah ditandatangani orang itu semuanya sepakat, hasilnya inilah dia, Bu. Nah, jadi kesepakatannya, Bu, tidak boleh pakai topi, tidak boleh permisi. Nah, belajar sambil bermain minta itu orang itu. Boleh permisi minimal 2 menit, tidak boleh makan di kelas. Boleh pindah tempat duduk, tidak boleh tidak siap PR, tidak boleh tidur, tidak ada hukuman. Ini dari orang itu dan kita dirangkum dari hasil orang itu. Jadi kita buat dari ini kita rangkum jadi kalimat yang universal. Tidak boleh permisi, itu termasuk disiplin. Ya, yang universal. Jadi kemudian belajar sambil bermain, berarti ada keseruan hiburan, orang juga perlu hiburan. Jadi hiburan, ya kan, ketenangan. Jadi terakhir keyakinan kelasnya itu orang tuh kita harus disiplin di kelas, adanya ketenangan, kenyamanan. Kan hiburan itu termasuk kenyamanan, tanggung jawab, jujur, menghargai, sopan santun. Jadi keyakinan kelasnya ini ditandatangani orang itu, jadi orang tuh yakin. Jadi kalau orang berbuat bersalah, besok buat kesalahan, kita tunjukkan ini sesuai dengan keyakinan yang sudah kita sepakati. Kira-kira mana yang kamu langgar? Inilah dia. Lanjut ya, Bu. Ini contoh kesepakatan dari 92. Tadi Permapel. Bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Umum ya, menjaga meletakkan barang pada tempatnya, tepat waktu dan aktif di kelas. Jadi kalau misalnya anak-anak membuat permasalahan, ini solusinya, yaitu dengan segitiga restitusi, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Ya, jadi kita sebagai guru harus menguasai namanya segitiga restitusi. Inilah langkah-langkahnya. Kita stabilkan dulu. Kita semua melakukan, kita ini hanya manusia biasa, itu kuncinya. Ibu juga pernah melakukan kesalahan, biar anak itu terbuka. Jadi kita stabilkan dulu kalau misalnya menemukan masalah, kemudian validasi tindakan yang salah. Semua manusia atau kamu nak
pasti punya alasan tertentu melakukan itu. Kemudian terakhir menanyakan keyakinannya, kira-kira keyakinan apa yang sudah kamu langgar? Itulah dia menanyakan keyakinan. Jadi ada contoh di sini, contoh saya buat segitiga restitusi. Nah, ini ya saya tampilkan dulu. Ya. Ini ada kasus saya dengan segitiga restitusi. Yang pertama tadi dengan apa, Bu? Dengan cara apa tadi? Menstabilkan dulu identitas. Ya, ini tadi caranya, langkahnya ya. Saya hapus ini dulu. Ya, caranya menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menyanyikan keyakinan kelas. Ya, inilah contohnya penerapan segitiga restitusi tadi. Ini saya lakukan di kelas. Bunga ini nggak mau piket, jarang piket. Jadi kayak mana cara menyelesaikannya? Jadi dengan 3 tahap tadi dengan segitiga restitusi. Cuma nggak dengar nih Pak Alfian, suaranya ya kan? Suaranya nggak dengar dari laptop. Apa? Bluetooth. Nah, sebentar ya, sabar ya. Sabar. 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 Sabar ya. Tunggu. Tunggu. Benar, benar. Mana snacknya tadi? Kasihlah Bapak Ibu. Hah? Lagi nggak? Lagi kan aja. Ini pegang berarti itu Bang. Oke. Try connecting your device again. Enggak try. Terus try. Coba lagi. Dia yang udah sana.
Ada. Tapi Buat kebutuhan juga. Suara laptopnya. Ini contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan, cocok untuk BP sebenarnya ini ya, segitiga restitusi ya dengan cara 3 langkah tadi. Nggak dengar suaranya kan Pak? ini katanya mau ada di Bogor. Bilang udah kamu udah bilang tapi. Iya Bu, saya tidak mau piket karena selalu mendapatkan bagian paling berat. Sedangkan teman-teman yang lainnya ringan. Apa yang tinggal lakukan? Tapi saya belum buat saja Bu. Biar mereka Udah pegang nggak biar aku biasa ya Bu. yang mereka. Apa ya? Ini kalau kurang. Harusnya saya bisa bekerjasama dalam Dan ini salah satu budaya positif yang saya terapkan di kelas. Selain saya buat ice breaking, ini lagu Dreamers di 92. Jadi anak-anak belajar matematika nggak stres duluan dia, karena saya belajar matematika. Ini ice breaking jenis lain. Nah, jadi setiap hari itu ice breakingnya beda-beda saya buat. Jadi anak-anak tuh nggak bosan, khususnya belajar matematika. Yang boring kan Bu, belajar matematika kalau nggak pakai ice breaking. Ini pakai tepuk semangat di kelas baru. Ya, jadi ini contoh-contoh ya yang sudah saya lakukan di kelas. Saya berusaha semaksimal mungkin biar anak-anak itu tertarik belajar sama matematika, nggak boring, dan anak-anak merdeka belajar sesuai dengan tuntutan ya, kodrat zaman dan kodrat anak. Jadi sesuai dengan kata Muki Hajar Dewantara, kita harus sesuaikan pembelajaran tadi sesuai dengan kodrat anak dan kodrat zaman. Kita sesuaikan dengan kodrat zaman. Ya, demikianlah pembiasan aksi nyata saya modul 1.4 tentang budaya positif. Semoga bisa bermanfaat kepada Bapak dan Ibu dan bisa kita terapkan di kelas masing-masing dan sekolah kita lebih maju lagi dan anak-anak lebih kreatif ya, lebih mandiri sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kalau bisa 66 itu bisa kita buat. Kalau mau pasti bisa. Ya kan, sekarang kemauan. Insya Allah kalau mau pasti bisa, apapun bisa kita lakukan. Demikianlah saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah meluangkan waktu ya, pikiran, waktu, tenaganya sehingga seminar atau penyebaran aksi nyata saya ini berjalan dengan baik. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya udah siap. Makasih banyak. Gak dapat jajan, gak dapat jajan tadi. Gak ada bilang. Ada Bu.
Makasih banyak ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bunga, silahkan duduk. Bagaimana kabarnya hari ini Bunga? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Bunga, apakah Bunga tahu kenapa Bunga dipanggil pada hari ini? Apakah karena saya tidak melaksanakan tugas piket Bu? Betul sekali Bunga. Ibu tidak menyalahkan kamu tidak piket, tapi Ibu ingin mencari solusi permasalahan ini. Ya Bu, saya tidak beberapa kali mengerjakan tugas piket. Saya pulang duluan Bu. Bu, Ibu itu yakin Bunga ini pasti ada alasannya kenapa Bunga tidak melakukan piket. Iya Bu, saya tidak mau piket karena selalu mendapatkan bagian paling berat. Sedangkan teman-teman yang lainnya ringan. Kemudian apa yang Bunga lakukan? Ya saya pulang duluan saja Bu, biar mereka juga merasakan pekerjaan piket mereka. Kamu boleh saja melakukan itu, tapi apakah Bunga tahu bahwa yang Bunga lakukan tidak sesuai dengan nilai-nilai yang sudah kita yakini, nilai keyakinan kita? Tahu Bu. Tahu. Kira-kira sikap keyakinan kelas yang sudah kita sepakati tidak sesuai dengan nilai yang mana? Nilai apa? Nilai kerja sama Bu. Ya. Seharusnya saya bisa bekerja sama dalam melaksanakan tugas piket. Bunga, yakin dengan nilai-nilai itu? Ya Bu, yakin. Apakah Bunga bersedia memperbaiki masalah ini? Kedepannya saya akan berbagi tugas secara adil dengan teman-teman dan saya tidak akan berbolos piket lagi. Saya minta maaf Bu. Terima kasih, kamu sudah melakukan hal terpuji ya. Itu salah satunya sudah mau minta maaf dan mau memperbaiki kesalahan kamu. Semoga kedepannya kamu lebih baik lagi. Udah tidak apa-apa Bunga, Ibu senang kita bisa menyelesaikan masalah ini. Sekarang kamu kembali ke kelas ya. Pagi Jackie. Pagi Bu. Apa kabarnya hari ini? Sehat Bu. Alhamdulillah sehat. Menurut kamu, kenapa kamu dipanggil pada hari ini? Karena saya datang terlambat ke sekolah Bu. Menurut kamu terlambat itu termasuk kesalahan atau tidak? Kesalahan Bu. Oke, berbuat kesalahan itu manusiawi. Ibu juga sendiri sering melakukan kesalahan. Tetapi setiap orang itu pasti membuat kesalahan. Yang penting kita mau belajar dari kesalahan dan mau memperbaikinya. Setuju nggak? Setuju Bu. Setuju. Jadi kita pada hari ini kita akan mencari solusi dari permasalahan kamu secara bersama-sama. Iya Bu. Nah, kamu sering datang terlambat pasti ada alasannya. Kenapa Jaki sering datang terlambat? Karena saya sering bergadang Bu dan main HP. Jadi saya kurang tidur Bu. Kamu tahu nggak keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu Bu. Kalau datang terlambat itu pada keyakinan kelas, kira-kira tentang apa yang sudah kamu lakukan? Disiplin Bu. Tentang disiplin. Menurut kamu disiplin itu penting atau tidak? Penting Bu. Karena datang tepat waktu adalah menghargai waktu. Oke, bagus sekali. Menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita.
Seperti kita bisa menghargai orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Pekerjaan kita tidak menjadi menumpuk dan kita bisa melatih rasa kepedulian terhadap orang lain. Iya Bu, saya menyesal sudah sering terlambat. Saya mohon maaf, saya sering terlambat. Bagus sekali, sikap yang sangat baik. Kenapa? Karena kamu sudah melakukan, yaitu dengan cara meminta maaf. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan agar tidak terlambat lagi ke sekolah? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak bergadang lagi Bu, agar tidak datang terlambat ke sekolah. Baik sekali, kamu sudah menemukan solusinya dan ibu akan berusaha bekerja sama dengan orang tuamu agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Baik Bu. Baiklah, sekarang kamu kembali ke kelas ya. Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunga Anggina, saya dari kelas 92 ingin berterima kasih kepada Ibu Sri Lestariani yang sudah membantu saya berdiskusi untuk memecahkan masalah yaitu jarang piket di kelas. Semoga kedepannya saya bisa rajin piket. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Hamid dari kelas 92 SMP Negeri 2 Rantau Selatan. Saya merasa senang diajak berdiskusi sama wali kelas saya, Bu Sri Lestariani, sehingga saya mendapatkan solusi atas kesalahan saya yang sering saya lakukan, yaitu terlambat ke sekolah. Apa yang kira-kira mau kita buat untuk kelas kita ini, khususnya pelajaran matematika, biar kita itu sama-sama enak belajarnya. Oke? Ini tulis tempelkan di dalam kertas. Apa peraturan-peraturan yang mau kita buat? Tahu ini sih jadi Enggak sama kena semuanya kan Bu. Sama kena semuanya kan Bu. Peraturan apa yang kamu inginkan? Dari kelas pelajaran matematika. Dan berjadi cepat. Ayo, kalau sudah siap silakan. Peraturan apa yang kamu inginkan? Cepat, silakan. Oke, yang lain silakan. Ayo Bu. Gak usah buat nama. Tante, Ya, tante. peraturan apa yang Ih, so asik. boleh lebih dari satu Bu. Boleh, silakan. CPN enggak dia apa-apa ya. Ini kayaknya nampak semua ini. Kamu inginkan kayak mana? Oke, kita sama-sama kita sadari. Boleh permisi. Halo guys.
Ku apa? Aku jeda baru hidupkan lagi. Sekali lagi bersemangat kamu, ayo tepuk semangat. Bisa? Sekali lagi bersemangat kamu, ayo tepuk semangat. Bisa? Bisa kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang bernama Nur Asiatul Jahrani Pani, teman sejawat dari Ibu Sri Lestariani. Saya akan memberikan tanggapan mengenai budaya positif yang sangat menginspirasi dan memberikan ilmu kepada saya sebagai guru mapel mengenai keyakinan kelas, budaya positif, segitiga restitusi yang insya Allah akan saya terapkan di kelas saya nanti.